stres, beban kerja, daerah terpencil juga jauh lebih besar. Ketimpangan kesehatan di Indonesia itu nyata banget ya. Pertama, soal fasilitas dan SDM. Bukan karena dokter spesialis nggak mau ke daerah, mau banget. Tapi alatnya nggak ada, SDM-nya yang kurang, sistem pendukungnya yang rapuh. Skill dokter nggak akan ada gunanya kalau alatnya nggak tersedia. Ibarat punya SIM A, tapi nggak ada mobilnya. Yang kedua nih, soal keamanan dan kondisi sosial. Kerja di daerah itu bukan cuma soal idealisme ya. Tantangannya lebih berat, kulturnya beda, keamanan diri pun kadang jadi persoalan. Yang ketiga, ini tuh bukan hanya soal uang, tapi ini tuh juga soal well-being. Jasa pelayanan bisa tersendat berbulan-bulan. Dan untuk yang punya keluarga, pertanyaannya sederhana nih. Anak mau sekolah di mana? Ada nggak nih sekolah yang standarnya setara? Keempat, upgrade kompetensi. Kalau dokter meningkatkan kompetensi, apakah sistem pembiayaan layanan siap menyesuaikan? Apakah tindakan baru dengan kompetensi yang baru siap langsung diakomodasi? Atau perlu menunggu lama lagi? Dan jangan lupa, kadangkala fasilitas untuk subspesialis jarang banget ada. Jadi, kalau kita mau dokter spesialis bertahan di daerah, solusinya tuh jelas. Jaminan keamanan, fasilitas yang layak, alat yang tersedia, pendidikan anak yang memadai, dan sistem pelayanan yang cepat dan transparan. Shalom teman-teman dan ibu guru, perkenalkan nama saya Anggun Leticia Seburian dari kelas 101. Nah, video ini merupakan video presentasi agama yang bertemakan ketimpangan akses pelayanan kesehatan. Nah, seperti yang kita tonton dari dua video sebelumnya, ada ketimpangan kesehatan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat terpencil, karena wilayah yang sulit dijangkau oleh pemerintah ataupun tenaga medis. Seperti yang kita tahu, kesehatan itu merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Tapi justru pelayanan kesehatan yang sering terjadi di Indonesia terkhusus masih dilakukan secara tidak merata. Adapun korban yang terkena dampak dari ketimpangan akses kesehatan yaitu yang pertama, masyarakat miskin, di mana mereka tidak mampu membiayai pengobatan kesehatannya. Yang kedua, masih ada banyak sekali warga yang tinggal di daerah terpencil, pelosok, atau di pedesaan. Dan yang ketiga, ada masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau kita kenal dengan asuransi kesehatan. Akibatnya banyak dari ini, mereka menunda pengobatannya, sehingga kondisi yang sering kita lihat semakin parah, memburuk, memprihatinkan, bahkan bisa kehilangan nyawa karena tidak tertangani dengan baik. Nah, jika kita analisa lebih dalam, situasi ini seringkali menciptakan lingkaran setan, di mana masyarakat yang miskin menjadi sakit, dan sakit membuat masyarakat semakin miskin karena tidak mendapat akses fasilitas kesehatan yang baik dan unggul. Nah, kita telah mendengarkan penjelasan mengenai korban dan dampaknya. Sekarang kita akan menjelaskan siapa sih pelakunya. Nah, pelakunya itu bukan berupa individu saja, tapi juga berupa sistem dan struktur sosialnya. Yang pertama, yaitu kebijakan kesehatan yang belum merata dan adil. Yang kedua, pemerintah kurang maksimal dalam pemerataan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, itu dia lembaga kesehatan lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, masyarakat yang lebih itu kurang dalam kepedulian sosial pada masyarakat yang lebih membutuhkan atau yang membutuhkan bantuan. Nah, kali ini kita akan lanjut membahas akar permasalahan terjadinya ketimpangan layanan akses kesehatan. Pasti teman-teman sering berpikir, apa sih penyebab atau apa yang menyebabkan ketimpangan layanan akses kesehatan? Kali ini kita akan bahasnya. Yang pertama, ada perbedaan kondisi ekonomi setiap masyarakat. Setiap masyarakat pasti memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Ada kondisi ekonomi yang sangat mampu, atau bahkan kurang mampu. Di bagian kondisi ekonomi yang kurang mampu, masyarakat sulit untuk mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, pemerataan fasilitas kesehatan yang belum optimal. Banyak rumah sakit besar dan juga alat-alat canggih di bagian tenaga medis lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar dibandingkan di desa, karena di desa transportasinya kurang memadai. Yang ketiga, pelayanan kesehatan kurang berpihak pada orang-orang lemah. Sering rumah sakit besar memberikan prosedur yang rumit dalam pelayanannya dan juga biaya tinggi terhadap akses ke pelayanan kesehatannya. Yang keempat, hilangnya kesadaran akan hak dasar manusia. Sering kesehatan dianggap sebagai komoditas, bukan sebagai hak dasar manusia. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa kesehatan adalah investasi yang menguntungkan.
Perkenalkan, nama saya Federico Repan dan saya dari kelas 10.1. Saya akan menjelaskan perspektif Alkitab terhadap kasus ketimpangan akses kesehatan yang terdapat pada Markus 1 ayat 40-42, yang kedua Amsal 31 ayat 8-9, dan yang terakhir terdapat pada Matius 25 ayat 35-40. Alkitab dengan tegas menolak segala bentuk ketidakadilan, tetapi Alkitab mengajarkan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Dalam Matius 25 ayat 35-40, Yesus mengajarkan bahwa melayani orang yang menderita sama dengan melayani Tuhan sendiri. Ketimpangan akses kesehatan ini sangat bertentangan terhadap nilai-nilai kerajaan Allah yang mengutamakan kasih, kepedulian, dan keadilan bagi mereka yang tersisih. Sekian penjelasan dari saya. Yang dimiliki orang Kristen adalah yang pertama, memiliki sikap empati dan kepedulian. Yang kedua, terlibat dalam tindakan nyata. Yang ketiga, menyuarakan keadilan. Yang keempat, meneladani kasih Kristus. Yang kelima, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah ketimpangan akses kesehatan merupakan ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Melalui kasih, keadilan, dan tindakan nyata, orang Kristen sering dipanggil untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.